Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4956 sampai bab 4958. Di arena api penyucian, Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba seluruh area bergetar. Segera setelah itu, Chen Ping merasakan garis keturunan dan niat pedangnya melonjak secara dramatis. Bisakah aku menerobos alamku di arena api penyucian ini? Chen Ping sendiri merasa agak tidak percaya. Karena menyerap sejumlah besar energi jahat, Chen Ping tidak lagi menyembunyikan auranya, sepenuhnya mengungkap keberadaan ketiga klannya. Pada saat ini, hati Chen Ping dipenuhi dengan keinginan membunuh yang tak terkendali, tanpa emosi apapun. Yang diinginkannya hanyalah pembantaian. Di Purgatory Arena, aura Chen Ping terus tumbuh liar, mendistorsi ruang arena di bawah tekanan kehadirannya. Anak muda, kau harus sedikit mengendalikan diri, jangan sampai kau menjadi gila. Meskipun kau membawa aura klan iblis, bukan berarti kau iblis sejati, peringatkan Raja Iblis Awan Merah. Kamu baru saja menyerap begitu banyak energi jahat tanpa mengubahnya melalui teknik kultivasimu. Jika kamu menjadi gila, itu akan menjadi masalah. Penguasa Iblis Awan Merah memperingatkan Chen Ping, merasakan tanda-tanda bahwa ia berada di ambang kehilangan kendali. Karena Chen Ping dengan panik menyerap energi jahat demi kecepatan, melewati teknik kondensasi jantung untuk mengubahnya, dia menerimanya secara langsung. Setelah menyerap begitu banyak energi jahat, Chen Ping kini berjuang untuk menanggungnya. Bahkan untuk iblis sejati, menyerap sejumlah energi jahat sekaligus tanpa meledak akan dianggap sebagai keberuntungan. Tepat saat Chen Ping mengindahkan perkataan Raja Iblis Awan Merah, berusaha menekan hasrat membunuh dalam dirinya, mengatur napasnya, dan perlahan menenangkan pikirannya, seorang pria perlahan muncul dari kedalaman arena api penyucian. Rambutnya acak-acakan, menyerupai pengemis, tetapi aura mengerikan yang terpancar darinya membuktikan bahwa dia adalah seorang ahli yang tangguh. Melihat kemunculan tiba-tiba pria ini, penguasa kota New Meng mengerutkan kening, matanya berkedip karena terkejut. Dewa gila ini, dia masih hidup? Bukankah dia sudah berada di arena api penyucian selama berabad-abad? New Meng merasa takjub, karena pria ini telah memasuki arena api penyucian saat berdirinya kota Badak dan kembali setiap tahun. Karena penampilannya yang tidak terawat dan perilakunya yang tidak menentu, orang-orang mulai memanggilnya si abadi gila. Akan tetapi, berabad-abad lalu, setelah memasuki Purgatory Arena, sang abadi gila tidak pernah muncul kembali. Lambat laun, orang-orang berasumsi dia telah meninggal di sana, dan ingatannya pun memudar. Namun sekarang, sang abadi gila yang terlupakan itu telah muncul. Hal ini membuat New Meng terkagum-kagum, karena seseorang mampu bertahan selama berabad-abad di Purgatory Arena membutuhkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Pada saat ini, sang abadi gila telah menyadari kehadiran Chen Ping, meskipun Chen Ping belum menyadarinya. Chen Ping berfokus mengendalikan aura pembunuh dalam dirinya, menyesuaikan diri perlahan-lahan, merasakan wilayah kekuasaannya di ambang terobosan lainnya. Seorang pemuda di alam transformasi abadi berani memasuki arena api penyucian, dan bahkan membunuh begitu banyak jiwa jahat dan mayat iblis, sungguh menarik. Kata dewa gila itu.
Saat dia mendekati Chen Ping, dia tiba-tiba ditolak oleh suatu kekuatan dan terdorong kembali dalam sekejap. Ledakan. Dari dalam tubuh Chen Ping, kekuatan yang telah lama terpendam meletus, membawa aura yang bahkan lebih jahat dan mengerikan daripada energi jahat di Purgatory Arena. Apa ini? Sang dewa gila membeku. Niu Meng, yang mengamati melalui cermin perunggu, juga terpana oleh pemandangan itu. Meskipun dia tidak dapat merasakan sepenuhnya teror aura yang dilepaskan Chen Ping, dia dapat menyimpulkan besarnya aura tersebut dari ekspresi sang dewa gila. Ah! Chen Ping meraung ke langit. Aura internalnya mulai melonjak, dan alam transformasi abadi tingkat ke-8-nya maju dalam sekejap raungannya. Seolah-olah sedang melampiaskan energinya atau mencapai terobosan, tubuhnya menjadi tenang, dan Chen Ping menghela napas panjang lega. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Menerobos alam dengan mudahnya, sepertinya arena api penyucian ini adalah tempat yang luar biasa. Chen Ping merasakan gelombang kekuatan dari terobosannya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Berdengung. Saat Chen Ping masih gembira karena kemajuannya, daerah sekelilingnya tiba-tiba bergetar, lalu menjadi kabur. Sangkar waktu. Chen Ping terkejut. Untuk merapal mantra waktu seperti itu, dibutuhkan kekuatan absolut yang menargetkan seorang kultivator alam rendah, memutarbalikkan seluruh ruang waktu, dan menciptakan kantong waktu baru untuk menjebak seseorang di dalamnya. Saat sangkar waktu terbentuk, Chen Ping menghilang dari cermin perunggu Niu Meng, karena ia telah terjerat di dimensi lain oleh sang dewa gila. Chen Ping mengerutkan kening, tidak menyangka akan bertemu penantang lain di Purgatory Arena, karena kurungan waktu seperti itu berada di luar kemampuan mayat iblis atau jiwa jahat. Sambil mencengkeram pedang pembunuh naga, Chen Ping mengayunkannya dengan ganas. Gemuruh. Aura pedang emas melesat ke langit, menghancurkan sangkar waktu yang baru terbentuk dengan satu serangan. Saat sangkar itu pecah, Chen Ping melihat si gila abadi yang telah menyerangnya. Mata sang abadi gila berkilat kaget. Dia terkejut karena kurungan temporalnya telah dihancurkan oleh seorang kultivator alam transformasi abadi hanya dengan satu tebasan pedang. Tiba-tiba, Chen Ping yang menghunus pedang pembunuh naga, menebas ke arah si gila abadi. Sang dewa gila membeku, semakin tertegun, bertanya-tanya siapakah yang memberi Chen Ping keberanian, seorang kultivator alam transformasi dewa belaka, untuk menyerangnya, seorang master alam dewa longgar. Bukankah ini seperti mencari kematian? Amarah sang dewa gila memuncak. Dia melangkah maju dan menyerang Chen Ping, berniat memberi pelajaran pada bocah alam transformasi abadi ini. Kesenjangan antara transformasi abadi dan keabadian longgar merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Transformasi abadi hanyalah sebuah kondisi keabadian semu, sementara keabadian longgar adalah kenaikan sejati, hanya saja belum terdaftar dalam daftar keabadian. Sang dewa gila melayangkan pukulan ke arah Chen Ping, tak kenal takut menghadapi pedang pembunuh naga. Ledakan. Aura pedang dan tinju saling beradu hebat. Tubuh Chen Ping terlempar ke belakang, tetapi ia mendarat dengan mantap di tanah. Namun, sang abadi gila terpaksa mundur beberapa langkah, nyaris tak bisa menstabilkan dirinya. Seluruh lengannya gemetar. Adegan ini membuat wajah Mat Immortal menjadi muram. Dia tidak menyangka seorang kultivator alam transformasi abadi seperti Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan Tuan Kota Niu Meng, yang menyaksikan ini, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sang dewa gila melotot dingin ke arah Chen Ping, hendak mengatakan sesuatu. Ketika Chen Ping,
tanpa sepatah kata pun mengayunkan pedang pembunuh naganya lagi. Sialan, umpat Dewa Gila sambil melayangkan pukulan lagi. Ledakan. Pukulan ini menghancurkan aura pedang Chen Ping sekali lagi, namun saat sang Dewa Gila hendak mengejeknya, ribuan aura pedang menghujani dari atas bagaikan badai. Ekspresi sang Dewa Gila berubah, dia buru-buru mengangkat kedua telapak tangannya, menciptakan penghalang di atas kepalanya. Aura pedang menghantam penghalang, hancur saat terkena benturan, tidak mampu menembusnya. Namun sebelum sang abadi gila dapat mengatur napas, Chen Ping menyerang lagi dengan pedangnya. Sialan, kamu gila. Sang Dewa Gila mengerutkan kening, jengkel, dan mengutuk Chen Ping sebagai orang gila. Namun ironisnya, dialah yang dijuluki si gila abadi, dan kini Chen Ping tampak lebih gila lagi. Saat pedang pembunuh naga milik Chen Ping mencapai Dewa Gila, alis sang dewa berkerut, merasakan aura pembunuh yang kuat terpancar dari Chen Ping, membuatnya bingung. Dia tidak menyadarinya saat bentrokan awal, tapi sekarang dia menyadari bahwa di balik aura pembunuh Chen Ping yang mengerikan, ada energi jahat yang mengerikan dan aura iblis yang menyebar luas. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sejak kapan para pembudidaya iblis bisa memasuki arena api penyucian di wilayah klan binatang? Mungkinkah selama berabad-abad aku pergi, dunia luar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi? Sambil merenung, sang Dewa Gila buru-buru melayangkan pukulan. Ledakan. Bentrokan tinju dan pedangnya memekakkan telinga bergema di Purgatory Arena. Gelombang kejut melonjak keluar bagaikan air pasang yang mengamuk, merobek tanah menjadi jurang yang tajam, membuat batu-batu yang pecah beterbangan dan debu beterbangan. Pertarungan antara Chen Ping dan Mat Immortal telah mencapai puncaknya. Awalnya, mereka saling serang secara seimbang, dan berakhir dengan kebuntuan yang sengit. Sang Dewa Gila, dengan kultivasi alam dewa longgar yang mendalam dan pengalaman bertarung yang luas, memberikan setiap pukulan dengan kekuatan yang menggemparkan. Angin tinjunya menderu, seakan-akan mencabik-cabik ruang itu sendiri. Namun Chen Ping, yang berada di alam transformasi abadi tingkat ke-9, mengandalkan kekuatan misterius dan ganas di dalam dirinya serta pedang pembunuh naga yang sangat tajam untuk menahan serangan gencar dari sang Dewa Gila. Di tangan Chen Ping, pedang pembunuh naga menari bagaikan seekor naga yang lincah, bayangannya berkedip-kedip. Setiap ayunan melepaskan aura pedang yang menusuk, beradu keras dengan energi tinju Dewa Gila. Aura pedang saling bersilangan, mengukir lengkungan cahaya di udara, menerangi kegelapan di sekitarnya seolah-olah siang hari. Semakin lama mereka bertarung, semakin terkejutlah Mat Immortal itu. Dia tidak pernah membayangkan kultivator alam transformasi abadi ini bisa memiliki kecakapan bertarung yang tangguh dan kekuatan yang mengerikan. Dia mengira dia dapat dengan mudah menekan Chen Ping, tetapi seiring berjalannya pertempuran, dia menyadari bahwa Chen Ping tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, malah semakin ganas di setiap pertukaran serangan. Setiap serangan pedang membawa momentum yang tak terhentikan, seolah berniat mencabiknya seluruhnya. Seiring berjalannya waktu, Chen Ping mulai memahami pola serangan Mat Immortal, beralih dari bertahan ke menyerang. Sosoknya melesat bagi kilat, menerobos bayang-bayang tinju sang abadi gila dengan mudah. Pedang pembunuh naga menebas tanpa henti, melepaskan semburan aura pedang tajam bagai badai ke arah sang abadi gila. Sang Dewa Gila merasakan tekanan meningkat, berusaha keras untuk menangkis serangan Chen Ping, keringat bercucuran di dahinya. Setiap benturan dengan pedang pembunuh naga membuat lengannya mati rasa. Darah dan energinya bergejolak di dalamnya. Sialan, kenapa anak ini bisa begitu merepotkan?
Gerutu Dewa Gila dalam hati mencari-cari kelemahan dalam serangan Chen Ping untuk melancarkan serangan yang menentukan. Tetapi serangan Chen Ping terlalu gencar sehingga tidak memberinya ruang untuk melawan. Memanfaatkan kesempatan, Chen Ping meraung, kekuatan yang telah lama terpendam dalam dirinya meletus seperti gunung berapi. Matanya berbinar karena kegilaan. Pedang pembunuh naga menyala dengan cahaya, aura pedang emas raksasa melesat ke langit, membawa momentum penghancur dunia, menebas dengan ganas ke arah sang abadi gila. Wajah Mat Immortal memucat, merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Dia buru-buru menyalurkan kultivasinya sepenuhnya, membentuk perisai energi abadi yang tebal di hadapannya. Namun, terhadap serangan habis-habisan Chen Ping, perisai spiritualnya sangatlah rapuh. Aura pedang emas mengiris perisai bagaikan bilah pedang, menghantam sang abadi gila dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh si gila abadi terpental ke belakang bagai bola meriam dan menghantam tanah dengan keras. Dampaknya menghantam bumi, debu dan asap mengepul. Berjuang untuk bangkit, sang abadi gila menyadari tubuhnya terluka parah, organ-organnya terasa seperti telah hancur, didera rasa sakit yang tak tertahankan. Dia mendongak ke arah Chen Ping yang mendekat selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi keterkejutan dan keengganan. Di luar arena api penyucian, penguasa kota New Meng yang mengamati melalui cermin perunggu, terdiam karena takjub. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, seolah-olah dia bisa memasukkan telur ke dalamnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping, seorang kultivator alam transformasi abadi belaka, mampu mengalahkan dewa gila alam abadi longgar. Bersambung.